Miris, masih saja ada sekelompok warga yang menolak jenazah pasien positif COVID-19. Padahal pasien meninggal tersebut adalah seorang perawat yang menangani pasien corona dan semestinya mendapat kehormatan. Tangisan seorang ibu ini rasanya masih tak cukup membuat sekelompok warga di Ungaran Barat iba melihat jenazah seorang perawat meninggal akibat positif COVID-19. Dalam video yang direkam warga, tampak peti mati jenazah wanita 38 tahun itu dihadang di pintu masuk area pemakaman. Padahal seharusnya kita justru menjunjung tinggi kematiannya karena profesi yang selama ini berjibaku membantu para pasien COVID-19 di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Assalamualaikum, Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana Agim melihat fenomena saat ini ketika masyarakat menolak jenazah yang meninggal akibat COVID-19, Agim? Pertama, sangat prihatin. Ini sangat menyedihkan. Yang kedua, ini pasti karena kurangnya pemahaman. Sebetulnya masyarakat tidak berniat buruk, hanya belum memahami sehingga berupaya menyelamatkan. Namun hal ini adalah tindakan yang salah. Dalam Islam, manusia itu, Bani Adam itu dimuliakan oleh Allah. Sehingga menjadi fardu kifayah, wajib bagi kita umat Islam mengurus jenazah dengan baik. Bayangkan, ketika wafat, dimandikannya saja harus dengan lemah lembut. Dibersihkan dari segala kotoran, diwudukan, dikafani. Ini pada umumnya ya. Saking derajat manusia itu dimuliakan walaupun sudah wafat. Disolatkan, bahkan mengantar ke kubur itu pun pahalanya sangat besar. Bahkan sesudah dikubur pun Rasulullah tidak mau menginjak kuburan, apalagi duduk di atas kuburan. Lebih baik duduk di atas bara api daripada duduk di atas kuburan. Saking manusia itu dimuliakan. Lalu membongkar kuburan itu dilaknat di dalam Islam kecuali dengan sesuai dengan ketentuan syariat. Bahkan berkata buruk saja tentang orang yang sudah meninggal itu dilarang dalam Islam. Artinya apa? Memang kita tuh begitu memuliakan martabat manusia. Lalu orang yang meninggal kena wabah seperti ini, itu termasuk syahid akhirat. Sebuah kematian yang sangat terhormat dalam Islam. Kalau dia beriman dan dia ridho dengan sakit dan Allah takdirkan meninggal lewat penyakit ini. Kemudian yang ketiga, kalau prosedur pengelolaan jenazah ini sudah sesuai dengan standar WHO dan juga sesuai standar syariat Islam, itu benar-benar sudah aman. Ya, juga berusaha sebelum bicara ini mengecek dengan salah seorang dokter yang menangani hal ini, Dokter Asep, dan beliau mengatakan kalau sudah wafat diurus, dibungkus plastik dengan aman dan itu tidak akan membahayakan bagi lingkungannya. Jadi sebetulnya tidak ada alasan bagi kita semua masyarakat untuk menolak dikuburkannya jenazah yang wafat karena COVID ini sepanjang sudah sesuai dengan prosedur protokol pengelolaan jenazah baik secara syariat maupun secara kesehatan. Jadi ini harus segera turun dari pemerintah, dari tokoh masyarakat untuk memberikan penjelasan yang objektif, nyata. Ya, WHO sendiri coba membaca rujukannya, tidak ada penularan lewat jenazah sesudah diurus dengan benar. Begitu. Iya, Agim, kalau pemahaman seperti ini sangat enak kita dengar penjelasannya. Lalu bagaimana untuk menyampaikan agar masyarakat kita ini benar-benar mengetahui hal ini gitu, bahkan ini di daerah sekalipun? Jadi yang paling penting sekarang adalah semua turun, terutama pemerintah jelas sekali ya, memang tidak boleh terlambat ini. Harus antisipatif kira-kira, karena kalau yang meninggal lebih banyak lagi, ini akan menjadi nambah masalah kalau tidak melakukan sosialisasi lebih awal. Jadi memang sebaiknya pemerintah lebih sungguh-sungguh, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah,
pada saat yang sama para tokoh masyarakat, para ulama juga bisa memberikan penjelasan yang betul-betul bisa dipahami. Saya sangat menaruh rasa hormat di Purwokerto kepada kepala desa di Banjaranyar ya, Purwokerto. Semoga ini tepat lokasinya, yang mau memasang badan karena beliau paham bagaimana memuliakan jenazah. Dan beliau mau menerima korban jenazah. Dan ini kalau orang yang paham, kepala daerah, mantap, ini akan diikuti. Saya kira ada, ya kalau nyebut provokator kurang bagus ya, karena mungkin niatnya baik, tetapi salah dalam pemahaman dan salah cara. Saya kira harus berlomba lebih cepat. Ini yang meninggal akan makin banyak. Nauzubillah min dzalik. Harus semua pihak, termasuk TV, lebih banyak mensosialisasikan hal ini agar masyarakat bisa memahami, memuliakan jenazah. Baik. Bisa dibayangkan ini ya, pedihnya hati keluarganya. Sudah wafatnya tidak bisa dekat, sudah tidak bisa mengurus jenazahnya dengan baik. Lalu masyarakat bersikap seperti ini, bagaimana kalau itu menimpa pada dirinya nanti? Jadi memang sebaiknya lebih agresif di dalam memberikan sosialisasi sehingga tidak terulang lagi berita menyedihkan ini. Agim melihat di lapangan jenazah COVID-19 tidak dimandikan, bahkan kabarnya dalam bentuk langsung di dalam peti dimasukkan ke liang lahat, dan juga bagaimana Agim melihat apakah ini bisa dikatakan standar ini sesuai dengan syariat Islam di tengah pandemi virus corona ini? Islam adalah agama yang menyiapkan dalam segala keadaan, karena Allah pencipta kita sudah tahu apa yang terjadi dan yang akan terjadi, dan hukum Islam sudah sangat siap untuk segala keadaan. Jadi bagi yang wafat dalam keadaan seperti ini, Majelis Ulama sudah memberikan fatwanya nomor 18 tahun 2020 yang keluar tanggal 27 Maret kemarin. Ada prosedurnya. Kalau memang tidak bisa dibersihkan, tidak bisa dimandikan, bisa dengan pakaian yang ada. Bisa ditayamumkan oleh yang mengurus sejenis ya. Semuanya berdasarkan protokol kesehatan terlebih dahulu. Kemudian sesudah itu ditayamumkan, kalau tidak bisa diwudukan, ditayamumkan sudah cukup. Ada prosedur. Dibungkus dengan plastik yang kedap, yang tidak bisa mengeluarkan cairan dan tidak tembus cairan. Lalu sebaiknya dimasukkan ke dalam peti, dimiringkan ke kanan, ke arah kiblat, begitu nanti dengan kalau ada peti yang khusus, dan disolatkan, bisa di sana, bisa sesudah dikuburkan, minimal oleh seorang. Kalaupun tidak bisa, bisa sholat dari jauh, sholat gaib. Jadi sudah sangat siap semua prosedurnya, protokolnya, dan juga tata cara Islam. Karena ini adalah keadaan darurat, maka hukum-hukum untuk darurat pun sudah sangat memadai. Bahkan ketika tidak bisa dibersihkan sekalipun, sudah ada aturannya dan sudah sah. Jadi tidak usah diragukan. Agim, kalau ada, tentunya keluarga sangat ingin mensolatkan jenazah. Lalu bagaimana Agim? Ya kalau aman bisa menyolatkan, tapi tentu dengan jarak yang sangat aman. Karena dalam Islam kan menghilangkan kemudaratan itu lebih diutamakan daripada yang mendatangkan kemanfaatan. Dan sebetulnya kalau tidak memungkinkan sholat jenazah, dekat jenazah, bisa dari jauh juga bisa. Bahkan di rumah juga bisa, sebelum dikubur bisa. Pokoknya sesudah dikafani, disiapkan, mulai sholatkan, minimal sendiri. Kalaupun tidak bisa, sesudah dikubur, sholat gaib juga bisa. Allah Maha tahu ya kecintaan keluarga kepada yang wafat. Allah juga Maha tahu keinginan untuk menyempurnakan. Tapi kan ini takdirnya seperti ini. Jadi kita harus melaksanakan ibadah itu tidak emosional tetapi proporsional sesuai dengan keadaan. Agim, kemarin sempat kejadian di Jawa Tengah. Jenazah sempat 4 kali dipindah karena adanya penolakan warga. Hukum atau dosa dalam sudut pandang Islam terhadap warga yang berteriak menolak seperti apa, Agim? Yang saya tahu Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, Rasulullah melaknat orang yang membongkar kuburan laki-laki maupun kuburan perempuan. Melaknat ya, berarti ini sebuah perbuatan yang
sangat-sangat buruk dalam pandangan Islam. Begitulah Islam memuliakan jenazah, kecuali ya ada alasan yang syar'i, dan untuk hal ini tidak ada alasan untuk itu, karena sebetulnya setiap yang dikuburkan itu sudah menggunakan prosedur yang tidak merugikan yang lain, baik prosedur dari medis ya, dari kesehatan, maupun prosedur secara hukum agama. Jadi sebaiknya tidak boleh terjadi lagi membongkar jenazah yang sudah dikubur begini. Betul-betul tidak dibenarkan oleh Islam. Ya, Agim, masyarakat kita tidak semuanya mengerti itu, paham akan itu. Walaupun sudah disampaikan oleh dari pemimpin ataupun kepala daerah di sana. Tapi ternyata yang di Banyumas itu sampai 4 kali, Agim. Artinya masyarakat kita ini kurang belajar mengenai agama atau sosialisasinya juga kurang nyampai. Akhirnya dua-duanya ya, karena ini umat Islam kita mungkin untuk pengelolaan jenazah secara umum sudah paham, sebagian besar, tetapi untuk kejadian seperti ini belum semuanya paham. Tidak semua orang bisa mengetahui ada fatwa Majelis Ulama yang baru keluar tanggal 27 ini ya. Dan juga pemerintah kelihatannya memang harus lebih proaktif, antisipatif dari sebelumnya ini. Karena luar biasanya informasi yang sekarang masuk ke masyarakat mudah didapat dari mana saja. Orang bicara apapun, hoax apapun, sangat bisa mudah didengar, dipercaya, karena saking takutnya akibatnya menjadi tidak proporsional. Tetapi ini tidak boleh membuat kita patah semangat, dan sesungguhnya kejadian ini harus menjadi panggilan bagi semua pihak yang peduli ya. Kalau merasa bahwa urusan COVID-19 ini adalah tidak bisa hanya satu pihak, dua pihak, dan kita tidak bisa berharap hanya dari satu pihak, dua pihak. Tetapi ini adalah panggilan bagi siapapun untuk terlibat dengan posisi, kemampuan, dan keadaannya masing-masing untuk menjadi bagian dari solusi. Kita tidak bisa hanya sibuk menyalahkan dan menuntut ini itu, tetapi ambil bagian saja. Karena ini keadaan sangat besar dan mungkin akan lebih besar. Nah, siapapun yang diberikan potensi oleh Allah amanah berupa ilmu, berupa kedudukan, berupa ya berbagai potensi, harus mengerahkan. Begitulah kalau berharap ya. Kita tidak bisa negatif terus ya, dari hal-hal seperti ini harus bergerak positif terus. Dan tanggung jawab media seperti ini harus lebih banyak lagi menyiarkan. Bahwa terima jenazah yang sudah diproses dengan prosedur kedokteran yang benar, prosedur medis yang benar, prosedur agama. Kita harus menerima, kita harus memuliakan jenazah. Jangan takut. Bahkan ini jenazah muslim yang wafat ini adalah jenazah yang wafat sebagai syuhada. Akan menjadi sangat buruk diri kita yang hidup kalau kita menghinakan jenazah, dan itu akan kembali kepada diri kita. Nauzubillah min dzalik. Kalau kita berperilaku zalim sesudah kita tahu ilmunya dan tetap mengulangi, nauzubillah, petaka itu bisa kembali kepada yang melakukan keburukan itu. Nauzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya. Baik, Agim. Agim, jika berkenan doa untuk para jenazah COVID-19 dari Agim, kita doakan juga untuk keluarga yang ditinggalkan agar diberikan ketabahan. Silakan, Agim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma ighfir lahu warhamkum. Ya Allah, ampuni saudara-saudara kami yang sudah wafat. Curahkan rahmat-Mu ya Allah, dan jadikan wafat ini wafat yang Engkau ridhoi. Kau berkahi wafat syahid sebagai syuhada. Ya Allah, lapangkan kuburnya, terima sebuah amalnya, dan sabarkan keluarga yang ditinggalkannya. Ya Allah, bukakan hikmah kejadian ini, agar kami semakin mendekat kepadamu, semakin beriman kepadamu. Ya Allah, angkat bala bencana ini ya Allah. Ya Allah, angkat musibah ini, gantikan dengan nikmat iman, nikmatnya patuh padamu, nikmatnya tawakal padamu. Ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Karim. Rabbana taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin.
Amin, amin ya Semoga Rabbal Alamin. AA juga ikut memberikan semangat dan doa bagi para pejuang di garis depan, para tenaga medis ya, dan para aparat yang betul-betul berjuang. Kita harus berikan apresiasi, dan masyarakat pun jangan sampai salah memperlakukan kepada para dokter, para medis, perawat dan sebagainya, dan juga yang sakit dan keluarga yang sakit. Jangan sampai kita bersikap zalim, karena itu bukan pilihannya untuk menjadi sakit dan wafat. Mudah-mudahan kita bisa bersikap bijaksana menyikapi semua ini. Amin, Terima kasih amin, TV One. insyaallah. Terima kasih Agim, terima kasih, insya Allah semua masyarakat Indonesia ini saatnya berbuat baik, tidak lagi panik, dan jika ada yang jenazah yang meninggal tidak ditolak untuk pemakamannya. Ya, sekali lagi terima kasih banyak Kiai Haji Abdullah Gimnastiar sudah syiar di program Kabar Petang. Ustadz Abdul Somad berharap banyaknya penolakan warga terhadap pemakaman korban COVID-19 tidak berlarut-larut dan dapat segera dihentikan. Ustadz Abdul Somad pun berharap masyarakat tidak berasumsi sendiri dan percaya kepada prosedur pemakaman korban COVID-19 yang telah dikemukakan oleh tim medis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Saya diminta pendapat mengenai penolakan masyarakat terhadap jenazah saudara-saudara kita yang terkena wabah corona. Di antara kewajiban fardu kifayah bagi seorang muslim kalau ada saudaranya meninggal 4: memandikan, mengkafankan, menyolatkan, memakamkan. Nah, yang jadi masalah yang keempat ini, memakamkan. Apa kendalanya, mengapa jenazahnya mesti ditolak untuk dimakamkan di pemakaman umum tersebut? Tentu saja karena dikhawatirkan akan menebarkan wabah penyakit. Tidak ada yang paling mengerti tentang penyakit ini kecuali dokter. Idza wusilal amru ila ghairi ahlihi, kalau diserahkan suatu perkara yang tidak pada ahlinya, fantaziris sa'ah, tunggulah kehancuran. Sebab itu kita tanya kepada dokter yang amanah, dokter yang ngaji, dokter yang dekat dengan kiai, dokter yang ahlus sunnah wal jamaah. Pak dokter, ini kalau ada orang kena penyakit corona, meninggal dunia, lalu kemudian ditutup dengan kain kafan, setelah itu dengan plastik diikat, masuk ke dalam tanah, apakah masih menyebar lagi? Dokternya menjawab tidak, karena plastik itu hancur puluhan tahun, bahkan lebih sekian puluh tahun baru dia hancur, baru wabah bisa keluar, dan wabah waktu itu sudah mati. Maka kalau sudah tidak ada kekhawatiran lagi sedikit pun, maka kita terima. Adapun karena diluapkan oleh perasaan, karena persepsi, karena prasangka, maka sesungguhnya kita sudah berbuat tidak seperti pengetahuan kita. La taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Janganlah engkau berbicara, berbuat sesuatu yang engkau tidak punya ilmu di situ. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati kecil, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, bila bapak-bapak dokter yang amanah sudah mengatakan ini tidak lagi menular, maka kita sebagai warga masyarakat kita terima. Apalagi tanah wakaf itu bukan punya kita, tapi milik kaum muslimin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini paling tidak mampu menjadi penawar. Masalah kita sudah banyak, tidak lagi kita tambah dengan masalah-masalah yang lain. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang saudaranya, keluarganya meninggal dunia, keluarganya menjadi syahid, dan saudaranya diberikan kesabaran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan negeri kita, negeri yang lain dilepaskan dari wabah bencana corona ini secepatnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.